Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya kembali lagi tampil sebagai Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PT IPI, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat dan sobat IPISO, saya selaku analis dari Indeks Politika Indonesia, IPI, pada kesempatan kali ini ingin membedah peta politik di Sulawesi Tengah. Tentu Sulawesi Tengah baru saja mendapatkan gubernur terbaru di 2020, yaitu Bapak Rusdi Mastura, atau yang lebih populer dikenal dengan nama Bun Cudi, mantan wali kota Paludo periode ini, sahabat dan sobat IPISO. Namun tentu karena pilkada gubernur itu memerlukan waktu yang cukup untuk bersosialisasi kembali, baik itu calon yang sudah populer maupun yang belum populer. Apalagi bagi figur-figur yang belum populer dan menatap 2024. Tentu mereka harus cepat di tahun 2022 ini bersosialisasi, memperkenalkan dirinya. Minimal target utamanya adalah popularitas atau pengenalan dirinya. Karena kalau terlambat mereka melakukan pengenalan, maka di 2024 mereka bisa saja tidak akan dikenal. Karena 2024, sahabat dan sobat IPISO, pilkada dilakukan secara serentak, artinya masyarakat akan kebingungan untuk mengenali begitu banyaknya figur-figur yang bertebaran, baik itu di kontestasi pilgub, wali kota maupun bupati, dan sebelumnya ada kontestasi pileg dan pilpres, sehingga masyarakat pasti akan kebingungan dalam mengenali figur-figur. Nah, untuk itu, bagi figur-figur baru ataupun figur-figur lama yang belum populer, 2022 ini harus dimaksimalkan untuk pengenalan popularitas. Ini saran dan masukan dari kami, PT IPI. Baik sahabat dan sobat IPISO, saya akan coba menganalisis beberapa figur dan peta kekuatan secara geopolitik di Sulawesi Tengah untuk menjadi acuan dasar bagi masyarakat Sulawesi Tengah maupun masyarakat Indonesia, sahabat dan sobat IPISO dimanapun mereka berada, yang ingin tentu mengetahui seperti apa peta politik dan dinamika politik di Provinsi Sulawesi Tengah, provinsi yang baru saja belum terlalu lama ditimpa musibah gempa bumi yang meluluhlantakkan kota Palu, dan tentu saja telah memakan korban jiwa bagi saudara-saudara kita di sana yang begitu banyak. Semoga arwah mereka tenang dan mereka ditempatkan di surga. Hanya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat dan sobat IPISO, menarik kalau membedah terkait Pilgub Sulteng. Ada tokoh yang sangat kuat, Rusdi Mastura, saat ini menjadi gubernur. Sejak dia menjadi wali kota, memang dia adalah tokoh yang sangat populer. Di 2010 di periode kedua dia menjadi calon wali kota. Saya pun berada di barisan beliau, membantu beliau menjadi wali kota di periode kedua di 2010 lalu. Dari situ memang sudah nampak bahwa Rusdi Mastura inilah lawan dari Longki Janggola sebenarnya di 2010
kemarin, 2010 kemarin, waktu 2011 kemarin waktu di Pilgub 2011 kalau tidak salah ingat, sahabat dan sobat TVSO. Namun pada saat itu Rusdi Mastura lebih memilih menyelesaikan masa jabatannya sebagai wali kota, sahabat dan sobat TVSO. Nah tentu di 2015 kemarin lalu Rusdi Mastura membuktikan ketokohannya dengan hanya kalah tipis dari Longki Janggola yang pada saat itu berstatus petahana yang sangat populer, sahabat dan sobat TVSO. Itu membuktikan bahwa Rusdi Mastura memang tokoh yang populer dan disukai karena memang tokoh yang sangat merakyat, sahabat dan sobat TVSO. Maka tidak heran kalau kemarin di 2020 dia dengan mudah memenangkan pertarungan di kontestasi Pilgub di Sultan dan saat ini telah menjabat sebagai gubernur. Pertanyaannya, apakah Rusdi Mastura Buncudi akan kembali maju di kontestasi Pilgub 2024 nanti? Jawabannya tentu bisa iya, bisa tidak. Kalau fisik beliau masih sanggup, masih kuat, maka kemungkinan besar dia untuk maju masih ada kemungkinan. Tapi kalau fisik beliau sudah tidak kuat, bisa saja beliau hanya berakhir sampai satu periode. Yang penting namanya sudah tercatat sebagai mantan gubernur. Itu sangat tergantung fisik beliau. Karena memang kalau seandainya beliau kembali maju di 2024 dan fisiknya beliau masih kuat, rasa-rasanya figur-figur lain akan berpikir ratusan kali untuk melawan Buncudi kalau seandainya fisik masih kuat dan masih maju di 2024. Namun tentu ketika beliau ternyata hanya ingin satu periode dan mempertimbangkan fisik beliau, maka tentu Pilgub Sultan 2024 akan sangat dinamis, sahabat dan sobat TVSO. Baik ada cudi maupun tidak ada cudi, Buncudi, tentu figur-figur yang lagi mempersiapkan diri menuju 2024 dalam kajian kami di PT IP itu cukup lumayan, ada lebih 10 nama yang kami catat yang mempersiapkan diri melihat situasi apakah Buncudi masih mau maju atau tidak. Tentu yang pertama yang harus kami kaji adalah Makmung Amir, wakil gubernur saat ini yang mendampingi Buncudi. Dia adalah mantan Bupati Luwu satu periode. Kemudian figur kedua yang tentu patut mempersiapkan diri adalah Muhammad Hidayat Laka Marate, ya pesaing utama kemarin Buncudi, yang melawan Buncudi kemarin, mantan sekretaris provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian tentu Bartolomeus Tandigala, wakil Muhammad Hidayat Laka Marate kemarin, juga pasti masih mempersiapkan diri. Baik Buncudi masih ada ataupun tidak ada di Pilkada 2024. Namun tentu selain nama-nama tadi, ada dua nama yang pasti sangat besar kemungkinannya muncul sebagai calon gubernur kalau Buncudi tidak maju lagi. Bahkan besar kemungkinan mereka pun tetap maju walaupun Buncudi tetap maju. Dia adalah tokoh yang menjabat anggota DPR RI saat ini, sudah beberapa periode di sana dan dikenal sebagai seorang donatur di sana. Ahmad Ali, pengusaha pertambangan ini yang dikenal memiliki tambang yang banyak dan donatur pilkada di sana. Ahmad Ali ini tentu yang paling dijagokan akan maju ketika Buncudi tidak maju lagi. Bahkan ketika pun Buncudi masih maju lagi, Ahmad Ali pun masih didorong oleh Nasdem untuk maju di sana. Sangat tergantung komunikasi politiknya dengan Buncudi, karena kemarin Ahmad Ali ini adalah otak intelektual Buncudi, kingmaker Buncudi di Pilgub 2020 kemarin.
Ada satu tokoh yang kemarin ingin melawan Buncudi, sayangnya tidak mendapatkan partai. Dia adalah mantan bupati dari Morowali, anggota DPR RI, fraksi Demokrat, Dr. Anwar Hafid, MSc. Pak Anwar Hafid ini, menurut kacamata kami di PTIP 2024, dia akan maju. Dia pasti akan memaksimalkan untuk mendapatkan partai di 2024. Dan baik ada Buncudi maupun tidak ada Buncudi, Dr. Anwar Hafid ini sangat besar kemungkinan maju. Beliau masih tergolong muda dengan prestasi yang sangat luar biasa. Mantan bupati 2 periode, anggota DPR RI saat ini, membuat Anwar Hafid adalah tokoh yang PTIP jagokan menjadi tokoh yang cukup kuat di kontestasi Pilgub 2024 bersama Ahmad Ali dan tentunya Buncudi, kalau Buncudi masih mau maju kembali. Pasha Ungu, Sigit Purnomo, kelihatannya pun masih tetap akan maju dan kemungkinan besar Dr. Anwar Hafid masih mungkin membangun komunikasi dengan Pasha Ungu karena kemarin mereka berpasangan dan tidak mendapatkan partai. Kalau Dr. Anwar Hafid dan Pasha Ungu masih berkomunikasi dan ingin berpaket, maka tentu peluang itu sangat besar karena Pasha Ungu sekarang adalah kader PAN, kalau tidak salah ingat, dan Dr. Anwar Hafid adalah kader Demokrat. Tentu mereka bisa memaksimalkan sejak dini, sejak dipilek perolehan kursi dari Demokrat dan PAN kalau Dr. Anwar Hafid ini ingin berpasangan dengan Pasha Ungu kembali. Sahabat dan sobat episode. Kemudian ada nama yang muncul pula. Dia adalah Dr. Insinyur Hasanuddin Atjo, MP. Kalau tidak salah, dia adalah seorang kepala dinas di sana. Dinas Kelautan kalau nggak salah, sahabat dan sobat episode. Kemudian ada nama Haji Muharram Nurdin, tentu Ketua PDIP Sultan. Kemudian ada nama Dr. Saripudin Suding, SHMH DPR RI dari fraksi PAN, dulu di Hanura. Dr. Saripudin Suding ini tokoh yang populer di sana, terbukti selalu mulus melangkah menuju DPR RI, menuju Senayan, sahabat dan sobat episode, sehingga Dr. Saripudin Suding ini patut diperhitungkan sebagai figur yang mumpuni ketika muncul di kontestasi Pilgub 2024. Begitupun Dr. Supratman Aktas SHMH juga adalah anggota DPR RI dari Gerindra. Dia juga adalah tokoh yang populer di sana, kalau tidak salah sudah 2 periode duduk sebagai DPR RI dari fraksi Gerindra. Dan tentu ketika dia pun menatap Pilgub 2024, patut sangat diperhitungkan di perhelatan kontestasi Pilgub Sulawesi Tengah, sahabat dan sobat episode. Kemudian ada nama Nurmawati Dewi, Bantilan. Ini keluarga Bantilan. Juga selalu diperhitungkan keluarga ini dalam perhelatan kontestasi di sana, keluarga besar Bantilan ini. Kemudian ada Kasman Lassa, SHMH, Bupati Donggala. Tentu Bupati Donggala ini namanya pun muncul dalam kontestasi Pilgub 2024 di Sultan. Kemudian ada Bupati Parigi. Ini adalah seorang kolonel infanteri kalau tidak salah, Samsurisal Tombolo Tutu. Ini tokoh juga yang memiliki basis yang jelas di Parigi, tempat di mana dulu Longki Donggala memulai karir politiknya dan menjadi gubernur. Tentu Samsurijal Tombolo Tutu ini ingin mengikuti jejak Longki Janggola, sahabat dan sobat episode. Kemudian ada Hadianto Rashid yang mengalahkan petahana wali kota kemarin, wali kota Palu. Ini luar biasa, mengalahkan petahana di Pilwali Palu kemarin. Kemudian ada Irwan Latappa, Bupati Sigi. Ini tokoh juga yang sangat luar biasa. Di periode pertama, teman-teman juga sempat mensupport beliau. Teman-teman di IP, bagian dari yang mensupport beliau di Bupati Sigi. Dia pun sangat layak diperhitungkan di 2024. Baik dalam kapasitas sebagai wakil gubernur ataupun maju sebagai calon gubernur, sahabat dan sobat episode. Ada Perna GM Ingkriwang, Bupati Poso.
Kemudian ada Herwin Yatim, mantan Bupati Luwu. Tentu Luwu ini selalu seksi, sahabat dan sobat Tipiso. Karena kalau dilihat peta di sana, Luwu ini selalu mendapat jatah wakil. Longki Janggola pun menggandeng tokoh Luwu 2 periode menjadi gubernur. Dan kalau tidak salah beliau sudah almarhum, dia putra Luwu. Kemudian kemarin pun Rusdi Mastura Buncudi membuktikan bahwa Luwu itu adalah daerah yang seksi untuk menjadi perwakilan wakil gubernur, sehingga dia menggandeng Makmum Amir yang sebenarnya dikalahkan oleh Herwin Yatim pada pilkada 2015 lalu, pilkada Luwu. Namun nasib bujur bagi Makmum Amir karena digandeng oleh Rusdi Mastura dan sekarang menjadi wakil gubernur. Makmum Amir ini adalah bangsawan di Luwu, dikenal tokoh berkarakter, dan memang di Luwu sangat susah figur di sana menjabat 2 periode. Herwin Yatim pun kemarin dikalahkan, dan tentu nama Herwin Yatim sebagai mantan Bupati Luwu pun ada potensi diperhitungkan di 2024 menjadi wakil, sahabat dan sobat Tipiso. Nah, mari kita membedah secara geopolitik di sana. Tadi saya sudah jelaskan secara pembuka bahwa tokoh-tokoh dari Palu yang besar di kota Palu maupun di Parigi Motong itu memang idealnya menggandeng tokoh dari Luwu sana atau dari Morowali, sehingga perpaduan geopolitik terpenuhi. Karena mulai dari Poso, Morowali sampai di Luwu itu sudah masuk sebenarnya Sulawesi Timur. Jadi antara tengah dengan timur itu harus dipadukan, sahabat dan sobat Tipiso. Sehingga kemarin Dr. Anwar Hafid MSI pun menggandeng Pasha Ungu. Sayangnya tidak mendapatkan partai. Itu juga perpaduan antara Sultim dan Sultan. Pasha Ungu wakil wali kota Palu periode sebelumnya, dan dia dikenal adalah putra dari Toli-Toli kalau tidak salah. Jadi Pasha Ungu bisa mewakili kota Palu dan Toli-Toli. Jadi Dr. Anwar Hafid cocok menggandeng Pasha Ungu, memenuhi geopolitik, sahabat dan sobat Tipiso. Begitupun Ahmad Ali. Ahmad Ali ini kalau maju nanti sebaiknya menggandeng tokoh dari Luwu atau dari Morowali, sahabat dan sobat Tipiso. Ideal ya. Di sini pilihan-pilihan ada Bupati Poso, tentu dari Sultim, Sulawesi bagian timur, walaupun dia masih satu bagian dari Sulawesi Tengah. Ada ya Perna GM Ingkriwan, ada Herwin Yatim, dan ada Makmum Amir. Kalau Makmum Amir mau menjadi wakil kembali, sahabat dan sobat Tipiso. Kemudian begitupun dengan Anwar Hafid pun bisa menggandeng selain Pasha Ungu, ada Hadianto Rashid wali kota Palu, Irwan Latapa Bupati Sigi. Ini Bupati Sigi sudah ada periode loh. Nah, banyak pilihan-pilihan juga bagi Anwar Hafid ketika mencari dari Sultan, sahabat dan sobat Tipiso. Begitupun Ahmad Ali tadi, dia juga harus menggandeng dari Sulawesi bagian timur. Seperti itu, sahabat dan sobat Tipiso. Karena perpaduan geopolitik di sana sangat penting, sahabat dan sobat Tipiso. Memang kalau dilihat di sana, selain Buncudi yang masih tanda tanya apakah masih muncul, maju atau tidak, tentu nama yang paling berpotensi hadir dan maju di sana adalah Ahmad Ali, Anwar Hafid yang sangat berpotensi maju, kemudian Muhammad Hidayat Laka Marate. Ini pun Hidayat harus menggandeng sebenarnya perwakilan dari bagian timur. Kalau Muhammad Hidayat Laka Marate ini ingin menggenapi geopolitik, seperti itu. Jadi saya sampaikan lagi bahwa dari timur itu dalam kacamata saya masuk kategori mulai dari Poso, Morowali, dan tetangga-tetangganya Morowali Utara, Luwu, Banggai Kepulauan, dan
Tojo Una kalau tidak salah ya di sana. Itu pilihan-pilihannya harus dari sana. Kalau tokoh dari Parigi Moton, Toli-Toli, Sigi, kemudian Donggala, Palu, dan Buol, sahabat dan sobat IPISO. Kenapa? Karena kalau tidak memperhitungkan geopolitik di sana, kelihatannya Kang berat. Nah, seperti itu. Dan Muhammad Hidayat Lakamarate ini salah satu faktor yang membuat dia kalah telak dari Rusdi Mastura karena faktor geopolitik. Dia kalah dalam memposisikan diri sih, dalam menggandeng peta geopolitik, sahabat dan sobat IPISO. Kalau dari Sulawesi Timur yang seksi itu perwakilan dari Lu Banggai dan Morowali, sahabat dan sobat IPISO. Begitupun kalau Saripudin Suding dan Supratman Atkas, kalaupun menatap kontestasi Pilgub 2024 di Sultan, harus betul-betul mempertimbangkan geopolitik. Karena geopolitik di sana cukup penting, sahabat dan sobat IPISO. Nah, yang menarik di sini adalah Buncudi. Buncudi ini, kalau kita lihat perjalanan karir politiknya, ya memang selalu dirindukan karena sosok yang sangat merakyat. Saya pikir Makmum Amir harus belajar bagaimana seorang tokoh itu dirindukan kehadirannya, sehingga dalam kontestasi pilkada tidak kalah. Bayangkan Makmum Amir ini incumbent yang kalah di Erwin Yatim di 2015 lalu. Ini bisa menjadi pembelajaran bahwa kita harus populer, kita harus merakyat, sehingga kita tidak mudah kalah, walaupun kita, apalagi kalau kita incumbent, sahabat dan sobat IPISO. Nah, memang kalau dilihat dari segi usia dan faktor fisik, rasa-rasanya memang kalau Rusdi Mastura Buncudi ini seorang tokoh negarawan, dia pasti akan mempertimbangkan untuk tidak maju lagi. Kenapa? Karena faktor usia. Dan kalau Rusdi Mastura tidak maju, peta persaingan politik akan sangat cair, karena Ahmad Ali, Anwar Hapid, Saripudin Suding, Supratman Atkas, dan Hidayat Lakamarate pasti akan sangat gembira ketika Buncudi tidak maju lagi. Begitupun Samsul Rijal Tombolotutu dan Kasman Lassah, dia figur yang patut diperhitungkan karena kalau tidak salah mereka sudah 2 periode masing-masing menjadi bupati, dan Samsul Rijal Tombolotutu ini seorang kolonel infanteri TNI, tentu berpengalaman, dan saya melihat ada potensi dia juga mengincar calon gubernur di sana. Kalau tidak salah dia kader Gerindra juga ya, kalau tidak salah. Kalau Supratman Atkas tidak maju, maka dia bisa mungkin maju lewat Gerindra ya. Kalau tidak salah dia dekat dengan Longki Janggola sebagai ketua Gerindra di sana. Dan Kasman Lassah baik sebagai kapasitas wakil maupun calon gubernur, potensi itu pun dimiliki oleh tokoh bupati ini, Bupati Donggala ini. Namun kalau dilihat dari semua aspek, sementara ini baru yang menonjol betul adalah Dr. Anwar Hapid MSI dan Ahmad Ali. Sambil menunggu, ada 3 dengan Muhammad Hidayat Lakamarate, sambil menunggu gebrakan-gebrakan politik dan bentuk sosialisasi politik dari figur-figur yang lain yang saya sebutkan nama-namanya tadi, yang semuanya pasti menatap atau kemungkinan besar menatap kontestasi Pilgub 2024, sahabat dan sobat. Demikianlah analisis sederhana saya dari Suhadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia (PTIP), lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.